Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisco Sabaris Bekasi. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil 3 jurnal penelitian. Jurnal yang pertama ini berjudul tentang multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis expand pada 6 genotip tanaman tebu. Abstrak. Nah, yang pertama ini tebu. Tebu biasa diperbanyak secara vegetatif menggunakan stek batang dan memerlukan tanaman induk serta berpengaruh juga terhadap cuaca. Pada penelitian ini dilakukan itu tidak memerlukan tanaman induk dan tidak berpengaruh juga terhadap cuaca yang ada. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menentukan jenis eksplan yang optimal dan untuk multiplikasi tunas in vitro pada 6 genotip tebu. Dan lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor pada bulan Mei 2015 sampai bulan Juni tahun 2016 yang dilakukan oleh beberapa kelompok penelitian biologi sel dan jaringan. Pendahuluan. Tebu adalah salah satu tanaman budidaya yang sangat penting di Indonesia. Lalu pada penelitian ini perbanyakan tebu dilakukan dengan 2 metode. Bahan dan metode. Yang pertama ini waktu penelitian, bahan dan metode. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, kurang lebih 1 tahun. Dan bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah 6 genotip tebu yang berasal dari 3 lokasi berbeda. Dan metode yang digunakan ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 2 faktor, yaitu genotip dan jenis eksplan tebu. Hasil dan pembahasan. Daya hidup eksplan. Yang pertama ini tabel pertama. Tabel pertama ini rekapitulasi analisis seragam pertumbuhan tunas in vitro pada 6 genotip tebu berdasarkan jenis eksplan pada subkultur ketiga, ke-6, dan ke-9. Lalu tabel kedua ini yaitu pengaruh genotip dan jenis eksplan terhadap daya hidup eksplan pada umur 3 minggu setelah ditanam. Pembahasan kedua. Nah, ini adalah daya regenerasi tunas. Dan ini kondisi tunas in vitro pada 6 genotip tebu pada umur 3 minggu setelah ditanam. Pembahasan yang berikut. Ini adalah tabel ketiga. Hasil dari pengaruh genotip dan jenis eksplan terhadap daya regenerasi tunas pada umur 3 minggu setelah ditanam. Pembahasan ketiga dan keempat dibahas dengan tabel keempat dan kelima. Tabel keempat ini pertambahan tunas in vitro per eksplan. Dan bisa dilihat di sini, ini adalah hasil pengaruh genotip dan jenis eksplan terhadap daya regenerasi tunas umur 3 minggu setelah ditanam. Dan ini tabel kelima. Ini adalah hasil dari pengaruh genotip dan jenis eksplan terhadap pertambahan tunas per eksplan pada umur 3 minggu setelah ditanam. Pembahasan yang selanjutnya, tabel ke-6. Di sini tuh tinggi tunas in vitro. Nah, bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari pengaruh genotip dan jenis eksplan terhadap tinggi tunas in vitro
pada umur 3 minggu setelah ditanam. Nah, ini hasilnya. Pertumbuhan tunas in vitro tebu berbeda-beda, ada yang 11, 9,5, dan 8 cm. Nah, kesimpulan pada jurnal yang pertama ini yaitu interaksi antara genotip dan jenis eksplan tidak berpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6. Next jurnal, kita lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul tentang induksi kalus dan optimasi regenerasi pada 4 varietas padi melalui kultur in vitro. Nah, padi, tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk di Asia. Dan tujuan penelitian ini dilakukan itu untuk bertujuan memperoleh metode formulasi media yang tepat untuk menginduksi pembentukan kalus serta regenerasi dan perakaran pada beberapa varietas padi indica. Lalu berikutnya ini ada bahan dan metode. Yang pertama ini waktu penelitian. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2004. Maaf, waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2003 sampai dengan bulan Februari tahun 2004. Selama 5 bulan penelitian ini dilakukan. Dan bahan pada penelitian ini ada benih padi subspesies indica. Terus metode yang digunakan pada penelitian ini adalah faktorial dengan rancangan lingkungan acak lengkap dengan 20 ulangan. Lalu kita masuk di hasil dan pembahasan. Induksi kalus dijelaskan melalui tabel 1 dan 2. Tabel yang pertama, nah ini adalah hasil dari pembentukan kalus dan diameter kalus beberapa varietas padi. Bisa dilihat ya, angka-angka dalam satu lajur yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda pada taraf 5% menurut uji DMRT. Masuk yang kedua ini, hasil dan pembahasan induksi kalus. Tabel kedua. Nah, lihat di sini pembentukan kalus padi pada diameternya pada beberapa formulasi media. Nah, bisa dilihat lagi di sini angka-angka dalam satu jalur yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda pada taraf nyata 5% menurut uji DMRT. Maaf. Yang berikut, nah ini adalah hasil dari urutan pembentukan kalus. Bisa dilihat ya di sini. Yang saya tahu, yang putih-putih ini adalah kalus. Nah, bisa dilihat di sini. Sebelumnya di sini tidak ada, tapi masih sedikit-sedikit. Nah, di sini sudah mulai banyak. Hasil pembahasan yang berikut. Regenerasi kalus pada tabel 3, 4, dan 5. Tabel 3 ini merupakan hasil dari daya regenerasi kalus beberapa varietas padi. Bisa dilihat ya, angka dalam satu jalur yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda pada taraf nyata 5%. Tabel yang berikut, daya regenerasi kalus pada beberapa formulasi media. Bisa lihat di sini. Ini hasilnya. Sama seperti yang tadi, angka-angka dalam satu lajur yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda pada taraf nyata 5% menurut uji DMRT. Lalu kita masuk lagi ya ke tabel yang kelima. Bisa dilihat di sini tabel yang kelima ini hasil pada saat pemindahan kalus berbagai varietas padi ke media regenerasi.
Di sini ada tabel ke-6 dan 7. Ini adalah multiplikasi tunas dan perakaran. Dan hasil dari daya multiplikasi tunas berbeda. Maaf, tunas beberapa varietas padi umur 2 bulan. Dan tabel ke-7 ini bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil dari pertumbuhan akar beberapa varietas padi yang berumur 2 bulan. Next. Nah, ini hasil dan pembahasan yang berikut bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil dari aklimatasi plantlet di rumah kaca. Nah, ini adalah padi yang sudah ditanam selama 1 bulan. Oke, kesimpulan pada jurnal yang kedua ini ialah ada 3. Yang pertama ini formulasi media terbaik untuk menginduksi pembentukan kalus, yaitu MS plus 2,4 minus D 2 mg per liter plus CH3 mg per liter. Yang kedua, di sini itu formulasi media terbaik untuk regenerasi kalus menjadi tunas adalah MS plus BA3 plus Pidiazorun 0,1 mg per liter atau MS plus BA 5 mg per liter plus Pidiazorun 0,4 mg per liter. Dan yang terakhir di sini semua varietas diuji di Ciherang, Cisadane, dan IR64 yang mempunyai kemampuan regenerasi melalui jalur organogenesis pada beberapa macam media yang digunakan. Oke, the next jurnal, kita masuk ke jurnal yang terakhir. Di sini jurnal terakhir berjudul Regenerasi Protokrom secara in vitro dan aklimatisasi plantlet anggrek. Nah, Cymbidium hartinahianum adalah salah satu tanam anggrek yang ada di Indonesia. Dan tanaman ini terancam punah. Tanaman anggrek ini terancam punah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan formulasi media yang sesuai untuk multiplikasi protokrom dan metode aklimatasi plantlet C. Pendahuluan anggrek Hartina, Cymbidium, Hartinanum, ZB, Comber, dan Nasution. Salah satu spesies anggrek yang terancam punah adalah anggrek ini. Dan anggrek ini biasa disebut dengan anggrek Tien Soeharto atau anggrek Hartina. Bahan dan metode seperti biasa waktu penelitian bahan dan metode. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017. Dan bahan yang digunakan ini adalah kecambahan dari biji anggrek. Dan terus selanjutnya ini metode. Metode yang digunakan ini pada penelitian ini adalah menggunakan metode rancangan acak lengkap. Lalu kita masuk ya ke hasil dan pembahasan. Nah, bisa lihat di sini, ini adalah tabel hasil dan pembahasan dari persentase jumlah eksplan yang hidup atau daya hidup jumlah PLB dan jumlah tunas C. Bisa dilihat ya di sini angka pada satu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda pada taraf nyata 5%. Di sini menurut uji Tukey. Next. Nah, ini adalah gambar yaitu hasil dari keragaan multiplikasi protokrom. Bisa lihat di sini. Belum. Nah, lalu ini ada hasil dan pembahasan pada gambar kedua. Gambar kedua ini merupakan hasil dari hasil analisis regresi
Oke, kita lanjut di hasil dan pembahasan yang kedua. Maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Pembahasan kedua ini hasil dari analisis regresi antara media KCA ditambah NaA 0,5 mg per liter dengan varietas konsentrasi Ba pada tahap C. Nah, lalu pada tabel kedua ini hasil dan pembahasan yang berikut. Ini membahas tentang ini hasil dari presentasi daya hidup dan jumlah PLD pada optimasi media multiplikasi protokrom C, Hartinanhianum KCA ditambah Na 0,5 mg per liter dan Ba 5 mg per liter dengan variasi konsentrasi TDZ pada 6 BST. Bisa dilihat ya di sini angka pada satu kolom yang diikuti oleh huruf yang tidak sama berbeda pada taraf nyata 5% menurut uji dari 2K HSD. Nah, selanjutnya ini ada gambar ketiga. Gambar ketiga ini hasil analisis antara regresi antara media C Hartinanhianum KCA ditambah NaA 0,5 mg per liter sampai 0,5 mg per liter dan Ba 5 mg per liter. Ini hasilnya ya, bisa dilihat. Next, gambar keempat ini bisa dilihat di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan tahap multiplikasi tunas C. Bisa dilihat ya di sini. Next, ini hasil dan pembahasan berikut. Gambar kelima. Gambar kelima ini hasil dari jumlah dan panjang akar planet C. Bisa lihat ya yang begini ini jumlah akarnya. Dan yang titik-titik ini jumlah akar, dan yang garis-garis begini ini panjang akarnya. Bisa dilihat di sini. Next, ini ada hasil dan pembahasan pada gambar ke-6. Gambar ke-6 ini hasil dari induksi akar C yang ditambah ZPT auksin pada media KCA. Ini yang sudah ditambah media auksin. ZPT, maaf, ditambahkan ZPT auksin. Oke, next. Nah, hasil dan pembahasan berikut. Gambar ke-7 ya ini. Ini adalah hasil dari bukan hasil, tapi kondisi planet C yang tadi yang ini. Yang gambar yang ada di gambar 5 kan ini kan jumlah akarnya sama panjang akarnya. Nah, yang gambar yang ini kondisinya pada planet C. Bisa dilihat ya di sini. Ini ya. Next. Nah, tabel ketiga hasil dan pembahasan ini merupakan persentase dari planet yang layu dan hijau pada tahap aklimatasi C. Ini ya, sama seperti sebelumnya, angka pada satu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda pada taraf nyata 5% menurut uji dari 2K HSD. Oke, lanjut ke gambar yang ke-8. Ini itu hasil regresi antara media Hardening C. Bisa lihat sini ya, hasil dari Hardening, hasil dari regresi antara media dan Hardening. Oke.
Berikutnya ada tabel keempat. Ini hasil dari kandungan klorofil pada daun C. Arkinayana sebelum dan setelah aklimatisasi pada 3 tipe hardeni. Nah, yang BSA ini bulan setelah aklimatisasi. Nah, ini ya. Ini ada huruf juga sama seperti yang tadi. Angka pada satu kolom yang diikuti oleh huruf yang tidak berbeda pada taraf, yang sama tidak berbeda pada taraf nyata 5% menurut uji Turki HSD. Bisa dilihat di sini ya. Angka pada satu kolom yang diikuti oleh huruf. Kesimpulan pada jurnal yang terakhir ini yaitu penelitian ini mengawali perbanyakan massal C. Hartinahyanum yang dimulai dari multiplikasi protokrom menggunakan media dasar KCa dengan Ba 5 mg per liter dan induksi KCa dengan gula 20 gram per liter. Dilanjutkan dengan perlakuan hardening selama 2 bulan dengan suhu 16-27 derajat Celcius pada media KCa dengan gula 20 gram per liter, kemudian diaklimatisasi. Oke, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya atas kekurangan yang saya paparkan hasil presentasi ini. Terima kasih.